Om Swastiastu, Om Awiganamastu Namasidam, Om Sidirastu Tat Asu Nama Swaha, Om Saraswati Namastubyam Huarade Kamarupini Sidirambam Karisyami Sidir Bawantu Mesade. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, khususnya umat Hindu yang saya banggakan, selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu pada sore hari ini. Semoga kita semua ada dalam lindungan ide Sang Yang Widi Wasa. Adapun tema yang akan kami perbincangkan pada sore hari ini adalah tentang memaknai Hari Raya Nyepi sebagai hari toleransi dan kerukunan dalam agama Hindu. Di studio telah hadir narasumber yaitu Bapak Dr. Imade Tangkas MKes. Beliau adalah tokoh umat Hindu Kota Palu. Om Swastiastu Pak De. Om Swastiastu, Pak Made Wiranadi. Punapi gadra puniki. Astongkare, Luar Ida biasa. Sang Yawa Edwidasa memberkati kerahayuan, rahajeng, Pak Made, rahajeng. Suksema, Pak Made. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, khususnya umat Hindu yang saya banggakan. Sebelum kita melanjutkan perbincangan kita ini, mari kita saksikan bersama tarian Panyambrahma yang akan dibawakan oleh Sanggar Tari Puspa Nusantara di bawah asuhan Ibu Gungmas. Pemirsa, inilah tarian Panyambrahma.
Pemirsa TPRI Sulawesi Tengah khususnya umat Hindu yang saya banggakan. Mari kita lanjutkan perbincangan kita ini berkaitan dengan perayaan Nyepi yang akan kita laksanakan pada bulan Maret ini. Di mana Nyepi dalam pandangan agama Hindu merupakan hari raya yang sangat penting di dalam perayaan-perayaan hari suci umat Hindu. Oleh karena itu saya akan langsung berbincang kepada Bapak Made, Om Swastiastu Pak Made. Ke depan ini kita akan melaksanakan perayaan Hari Raya Nyepi yang jatuh pada bulan Maret. Dan ini merupakan setiap tahun kita harus laksanakan, kita harus peringati, dan juga kita harus bisa memaknai apa sesungguhnya makna daripada perayaan Nyepi yang akan kita laksanakan. Oleh karena itu, kiranya Pak Made berkenan bisa menjelaskan sedikit sejarah tentang perayaan Hari Raya Nyepi yang akan kita laksanakan. Silakan Pak De. Baik, terima kasih Pak Made Renadi. Betul sekali apa yang disampaikan tadi. Sebentar lagi umat Hindu seluruh Indonesia akan menyambut perayaan Nyepi. Betul Pak De. Terlebih khusus kita di Sulawesi Tengah, rangkaian perayaan Nyepi ini sudah setiap tahun kita laksanakan. Ya. Pemirsa TVRI umat Hindu yang berada di Sulawesi Tengah yang berbahagia. Tentunya harus mempersiapkan diri, baik itu lahir maupun batin, sebelum menyambut perayaan yang begitu sakral, yang begitu suci. Saya rasa begitu Pak Made. Ya. Tadi sudah ditanyakan bagaimana sebenarnya perjalanan sejarah dari Hari Raya Nyepi. Betul. Kenapa dikatakan demikian? Karena mungkin di antara semua hari raya ini yang paling sulit untuk dipahami. Biasanya hari raya identik dengan keramaian, identik dengan berbagai atribut, tapi untuk Nyepi itu maknanya itu kok sepi gitu. Sebenarnya ada apa di balik ini? Ini mungkin yang perlu kita sampaikan kepada umat Hindu yang ada di Sulawesi Tengah sehingga mereka lebih memahami tentang hakikat Nyepi yang sesungguhnya. Jadi kalau berkaitan dengan sejarah, ya dulu ya Pak Made, itu di India ada 5 suku yang terus bertikai ya Pak Made ya. Ya. Ada suku Saka, suku Pahiawa, Ya, Pahiwa. suku Yuehchi, betul. kemudian suku Yawana, Yawana, betul. kemudian suku Malaya. Ya. 5 suku ini terus-menerus melaksanakan pertempuran dan peperangan. Ya. Pertikaian dan perselisihan itu terus-menerus terjadi. Betul. Tak terhitung korban berapa banyak. Dan ini selalu terjadi di setiap event dan setiap waktu. Sampai suatu saat suku Saka yang dipimpin oleh Raja Kaniska I berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Jadi dalam hal ini suku Saka berhasil memenangkan pertempuran tersebut di bawah pimpinan Raja Kaniska I. Raja Kaniska, betul. Nah, ketika Raja Kaniska I berhasil memenangkan pertempuran ini dengan suku Saka, mereka melakukan rekonsiliasi, rembuk gitu. Kemudian mengevaluasi terhadap setiap bencana, apa manfaat, apa kerugian yang diperoleh ketika kita senantiasa dan terus-menerus melakukan pertikaian. Betul Pak De. Ya. Nah, hasil evaluasi tersebut mungkin dipandang bahwa sebenarnya pertempuran dan peperangan, pertikaian itu tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Betul. Karena itu, kelima suku ini bersepakat untuk menyudahi dan menghentikan peperangan tersebut. Nah, kalau kita kaji di sini, terhentinya peperangan ini menjadi suatu tonggak peletakan ajaran Sanatana Dharma, bukan begitu Pak Made? Iya, luar biasa sekali. Ekspresi sifat satwika mulai berkembang, sifat-sifat kemuliaan mulai berkembang. Sesungguhnya kita tidak mungkin mendapatkan sesuatu kedamaian atau kebahagiaan hanya dengan menyakiti atau membunuh orang lain. Ini menjadi insyaf. Sehingga pada tanggal 1 bulan 1, yaitu tepatnya itu bulan Chaitra Masa, kemudian tahun 1 Saka ditetapkanlah sebagai tahun baru bagi umat Hindu. Itu jatuhnya pada tahun 78 Masehi. Nah, sekarang kalau ditanyakan seberapa pentingkah umat Hindu di zaman sekarang untuk melakukan dan merayakan
Hari Raya Nyepi. Iya. Ini sangat penting mungkin untuk kita kaji. Kenapa menjadi penting? Setahun perjalanan hidup, memang pertempuran dalam bentuk fisik mungkin sudah tidak terjadi. Tidak ada, betul Pak De. Tapi ajaran suci Hindu mengajarkan bahwa manusia dihuni oleh 3 guna. 3 sifat. Guna satwam, guna rajas, dan guna tamas. Tubuh ini tidak ubahnya seperti medan Kurusetra. Guna rajas itu akan selalu menarik seseorang atau umat Hindu untuk melakukan suatu perbuatan yang berkaitan dengan ego dan keserakahannya. Keserakahan. Dan itu penting untuk diketahui kita bersama, tubuh musuh terbesar manusia di zaman sekarang adalah dirinya sendiri. Ketika dia tidak mampu mengendalikan ego, keserakahan, keangkuhan, iri hati, dan kebencian, maka saat itulah Ibu Pertiwi, dunia ini akan mengalami penderitaan juga. Iya. Karena itu, momen di mana ditetapkannya tahun baru Saka, itu merupakan langkah yang harus kita implementasikan dan harus kita rayakan untuk mengambil saripati dan hikmah dari perayaan Nyepi dan diaktualisasikan dalam konsep kehidupan. Jadi kalau ditanya seberapa pentingkah perayaan Nyepi dilaksanakan setiap tahun oleh umat Hindu, sangat penting, Pak Man. Karena disitulah ajang kita untuk introspeksi dan mengembalikan hakikat kesucian dan keilahian kita sebagai manusia. Iya. Saya rasa demikian, Pak Made. Ya, luar biasa sekali Pak De. Kalau kita kaji lebih mendalam atau kita renungkan secara mendalam bahwa Hari Raya Nyepi ini ternyata tonggak kebangkitan spiritual Dharma di dalam diri kita. Betul. Sehingga itu menjadi sangat penting yang harus kita maknai, kemudian harus juga kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terdapat. Nilai yang Baik pemirsa TPRI Swastengah khususnya umat Hindu yang saya banggakan, kita akan melanjutkan perbincangan ini. Pak D, saya ingin bertanya lagi bahwa di dalam perayaan Nyepi itu ada ritual yang dilaksanakan. Ada 4 tahapan pelaksanaan perayaan Nyepi. Yang pertama itu kalau tidak salah ada melasti, kemudian ada Tawur Agung, ya, kemudian juga ada Catur Berata Penyepian, dan yang paling terakhir itu adalah Dharma Santi. Ya. Kiranya Pak D bisa menjelaskan kepada pemirsa, khususnya umat Hindu, agar mereka sedikit bisa memahami nilai-nilai yang ada di dalam seremoni yang kita laksanakan, kemudian juga mengambil saripati untuk bisa diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin yang pertama adalah makna daripada upacara melasti. Silakan Pak De. Baik, terima kasih Pak Made Wirenadi. Saya akan berusaha memberikan penjelasan, jawaban ya terhadap apa yang ditanyakan tadi, yaitu berkaitan dengan melasti. Siap. Jadi perayaan Nyepi itu terdiri dari beberapa tahapan atau fasenya. Iya. Rangkaiannya ini, dan satu rangkaian tidak terpisahkan dari rangkaian yang lain. Betul. Endpoint atau akhir dari pelaksanaan Dharma Santi seperti yang dikatakan perayaan Nyepi seperti yang diungkapkan oleh Pak Made tadi, yaitu kita melaksanakan Dharma Santi atau hakikat kedamaian dalam kehidupan atau Satchit Anandam. Namun ini hanya bisa diperoleh jika kita mengikuti secara runut perjalanannya. Ya, gitu ya. Nah, melasti ini memiliki makna yang sangat sakral ya, makna religiusnya ada ya. Kemudian dia juga memiliki makna edukasi, Pak Madi. Ya. Di makna religius ya, ini terungkap di dalam Sunarigama ya, Lontar Sunarigama ya, Iya. dan Aji Swamandala. Iya. Di situ dikatakan melasti ngaranire, Iya. ngiring perwatek dewata, Siap. anganyut akan laraning jagat, papa klese letuhing buane. Iya. Jadi ini tertuang di dalam Lontar Sunarigama. Iya. Setidaknya ada 5 makna, 5 arti yang melekat di dalam proses pelaksanaan melasti. Iya. Yang pertama itu adalah ngiring perwatek dewata. Iya. Ini dimulai nanti kalau kita di Palu, di Pura Jagatnata, dimulai dari kita nuhur ide betara sane melingi ring bali pepelik. Iya. Dalam bentuk pratima, kemudian pratimanya itu kita masukkan ke dalam singgasanakan, stanakan di dalam apa namanya?
Jempana. Jempane, Ya. ya betul Jempane. Setelah itu kita gotong, digotong, dibawa ya, Ya. dibawa mengitari desa kalau di Bali. Nah Ya. kalau di sini kita mengikuti jalan. Jalan. Nah di setiap perjalanan itu secara ritualistik memiliki makna. Siapapun yang berada di jalan, ya, siapapun yang berada di jalan itu akan terberkati Terberkati. oleh perjalanan Ide Betare Betare, ya, dengan siap. para dudonnya. Ya, siap. Dewata Nawasange. Ya. Karena di situ kita membawa berbagai atribut yang berkaitan dengan para Dewata Para Nawasange. dewata. Nah kalau di Bali ya ada satu desa yang namanya itu desa Penglipuran ya, Pak Made? Penglipuran, betul sekali. Nah kalau di Bali ketika iring-iringan Ide Betare ini melewati rumahnya, beliau akan menyambutnya Iya. dengan mengaturkan canang sari, dengan mengaturkan sesajen, berharap Ide Betare yang sedang melintas di jalan tersebut Iya. memberkati keluarganya, Keluarga, memberkati betul. rumahnya. Nah, itu yang berkaitan dengan ngiring Prawatak Dewata. Prawatak Dewata, betul. Lalu siapa saja yang mendapat berkah? Seluruh umat Hindu yang serta-merta dan ikut terlibat Di dalam. di dalam prosesi melasti ini akan Terberkati. Betul. Jadi umat Hindu yang berbahagia, pemirsa TVRI yang kebetulan menyaksikan, jangan pernah menyia-nyiakan kegiatan melasti. Melasti. Saya rasa itu. Ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah anganyut akan laraning jaga. Iya. Ini saya kaitkan dengan yang tadi ya. Yang tadi perjalanan setahun kehidupan di mana manusia seringkali dilibatkan dan dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Bahkan mungkin dia terseret Iya. sifat rajasiknya, egonya, Iya. ingin menang sendiri. Iya. Sehingga berbuah berbagai macam bentuk pengingkaran terhadap ajaran Sanatana Dharma. Iya. Yang berdampak kepada menderitanya Ibu Pertiwi Kaili kita ini, Pak Made. Siap, Pak De. Menderita Ibu Pertiwi Kaili kita, karena itu pada saat melasti itu kita nganganyut laraning jagat. Jagat, Supaya Ibu Pertiwi dan anak-anak yang memijakkan kakinya di atasnya Iya. terberkati dan Betul. menjadi mulia kembali. Iya. Nah kemudian yang ketiga ini Papa Klese. Ada Papa Klese. Ya, betul. Papa Klese, bahwa manusia itu akan kehilangan makna atau hakikat kemuliaannya ketika klese ini berstana dalam dirinya. Iya. Atau hadir dalam dirinya. Apa semua itu klesenya? Yang pertama, ini Pak Made pasti kita semua sudah memahami ya. Pertama itu adalah awidya, Iya. kegelapan atau mabuk. Iya, kegelapan. Mabuk ini bukan berarti kita minum minuman keras baru dikategorikan mabuk. Mabuk, betul. Kita bisa mabuk karena gelar. Iya. Kita bisa mabuk karena jabatan. Iya. Kita bisa mabuk karena kekayaan. Yang semuanya itu nanti akan menghilangkan hakikat kemuliaan kita. Karena gelar kita jadi angkuh, karena kaya kita jadi angkuh. Dan ini harus kita hilangkan. Kepapaan ini harus kita hilangkan. Yang berikutnya itu berkaitan dengan asmita, egois, mau menang sendiri, Mau bukan menang gitu Pak sendiri, Made. betul, Pak. Dimanapun kita hidup, ketika kita itu selalu mengutamakan keberadaan diri kita. Yang muncul itu hanya keserakahan dan keangkuhan. Iya. Yang berikutnya itu adalah raga, pengumbaran hawa nafsu, kemudian dewese, pemarah. Iya. Ini Sifat keluarga-keluarga yang tidak baik semua ini. marah. Iya. Ya, keluarga-keluarga daripada klese ini tidak baik semua yang cenderung menggerogoti keilahian kehidupan manusia. Nah, ini kita akan buang Iya. di saat berada di tengah lautan. Ya. Nah, yang terpenting dari semua itu adalah angamet sari raning amerte, Iya. ring tengahing segare. Nah, ini yang penting sekali. Ini memiliki relevansi dan keterkaitan dengan pemutaran Gunung Mandaragiri. Betul, Pak De, ya. Ketika ingin diperolehnya Amritam, Iya. Kamandalu, maka terjadi kerjasama antara Danawa dan manusia Iya. supaya mendapatkan Amritam. Nah, Amritam. ini yang kita gunakan sekarang. Angamet seraraning amertu ring tengahing segara. Jadi nanti ada yang dilakukan yaitu mengambil air suci di tengah lautan Iya. untuk dibawa dan disucikan nanti di pura supaya umat sedharma bisa nunas. Nunas, ya. Supaya air kehidupan ini bermanfaat dan hidupnya pun memiliki makna bagi kehidupan yang lain. Betul. Itu Pak, kira-kira manfaat dan makna daripada melasti yang sesungguhnya melebih
dalam lagi ya, tapi mungkin ini yang paling umum dan paling mudah untuk kita realisasikan dalam konteks kehidupan. Saya rasa Ya. begitu Pak Made. Baik Pak D, ini sangat luar biasa sekali. Kalau saya renungkan, ternyata memang melasti bukan cuman upacara seremoni, Bukan. belaka Ya, betul. biasa, Ya, tetapi lebih kepada ke dalam diri kita. dalam diri. Bagaimana kita menghilangkan segala macam kemarahan, sifat Betul. marah, egoisme, Betul. rasa kemabukan karena rupawan Ya. misalnya, karena kekayaan dan lain sebagainya. Betul. Dan yang paling penting adalah tadi dinyatakan bahwa melasti merupakan satu anugerah untuk memperoleh amritam. Ya. Ini sesungguhnya sangat luar biasa sekali. Memang kalau kita renungkan secara mendalam dalam kehidupan kita, Pak D, Ya. ini adalah lautan kehidupan. Ya. Tugas kita adalah mencari amritam Amritam. untuk keluarga kita, untuk kesejahteraan masyarakat. Betul. Dan yang paling penting yang sangat saya garis bawahi daripada penjelasan Pak D tadi adalah bagaimana melasti juga jangan sampai ibu pertiwi kita rusak. Ya. Ini yang sangat luar biasa. Ya. Baik Pak D, saya akan melanjutkan lagi karena masih Silakan, ada Pak, silakan. 3 Ya, baik. tahapan lagi daripada pelaksanaan nyepi yang harus kita laksanakan. Nah Ya. ini supaya pemirsa juga memahami dengan baik tentang pelaksanaan upacara nyepi yang kita laksanakan. Ada upacara Tawur Agung setelah melasti, ada upacara tabur. Mungkin bisa barangkali Pak D juga menjelaskan sedikit tentang makna daripada upacara Tawur Agung ini. Silakan Baik. Pak D. Terima kasih Pak Made Wirenadi. Saudaraku pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, adalah sebuah anugerah Ide Sang Yang Pramukawi kepada kita semua, di mana kita diberikan amanat sebagai manusia untuk senantiasa menyelaraskan dan menyeimbangkan kehidupan. Ini sebenarnya memiliki relevansi dengan simbol swastika yang kita miliki, Pak. Iya. Jadi berkaitan dengan Tawur Agung Kesange, ini sebenarnya salah satu ritual yang dimaksudkan untuk proses netralisasi. Netralisasi. Karena di alam semesta ini ada banyak sekali gelombang energi. Ada gelombang energi positif dan gelombang energi negatif. Nah, harapannya lewat Tawur Agung Kesange, para butekale yang diberikan somia, diberikan upah-upahan, itu tidak akan pernah mengganggu lagi hakikat kemuliaan yang ada dalam diri manusia. Karena itu dalam Tawur Agung Kesange itu kita akan melakukan ritual dengan sarana pecaruan. Dan di situ akan diundang para butekale, ayo para butekale ke sini semua. Saat ini kami akan memberikan upah-upahan. Jangan sampai perjalanan kehidupan kami terganggu oleh keberadaanmu. Gitu. Jadi sebenarnya ini untuk pembangkitan sifat dan energi positif dalam diri umat Hindu ya, lewat Tawur Agung Kesange. Karena lewat Tawur Agung Kesange itu para butekale di somya, dan diharapkan nantinya itu tidak akan mengganggu lagi kehidupan manusia dan perjalanan suci umat manusia di atas muka bumi ini sampai pada suatu titik perjalanan karma yang pada akhirnya nanti mewali kepada hakikat kemuliaan itu sendiri. Jadi makna yang terkandung itu cukup dalam. Kita ingin berusaha menyeimbangkan antara energi positif dan energi negatif yang terdapat di alam semesta, dan itu kita lakukan lewat upacara Tawur Agung Kesange. Jadi saya rasa itu, karena itu kalau kita lihat ya pada Tawur Agung Kesange itu semua jenis bunyi-bunyian dilakukan. Beleganjur, kulkul. Tujuannya satu, seluruh energi negatif itu supaya berkumpul di satu titik, kemudian kita berikan somya, supaya terjadi keseimbangan, dan tidak akan ada lagi manusia yang memiliki pemikiran-pemikiran yang negatif pada saat pelaksanaan nyepi nantinya. Mungkin itu makna yang terkandung di dalam Tawur Agung Kesange ya Pak. Baik Pak D, kalau saya renungkan kembali ini sangat luar biasa, mungkin jarang atau mungkin bahkan barangkali kita sering melaksanakan. Tapi makna-makna ini mungkin kurang kita pahami secara baik. Ternyata kalau kita ilmiahkan sebenarnya daripada perayaan atau pelaksanaan daripada Tawur Agung sebenarnya mensinergikan alam supaya netral. Betul Pak Made. Sehingga
antara energi-energi yang ada di alam semesta, baik dia positif negatif, ketika dia sudah netral maka dia tidak akan memberikan efek negatif kepada diri manusia, kita, ya, pada manusia. Baik Pak D, nah ini yang paling penting lagi daripada perayaan Nyepi yang kita laksanakan, ada catur berata penyepian. Ya, mungkin juga supaya pemirsa memahami hakikat daripada pelaksanaan catur berata penyepian, karena ini daripada rangkaian pelaksanaan Raya Nyepi ini merupakan, belum juga kita katakan puncak, tetapi ini merupakan pendakian menuju puncak daripada santi daripada Nyepi yang akan kita laksanakan. Silakan Pak Dek. Baik, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, umat Hindu dimanapun berada, jadi sesuai dengan apa yang ditanyakan tadi oleh Pak Made Wirenadi, hakikat dan makna daripada catur berata penyepian ya. Karena pada saat prosesi penyepian itu dilaksanakan, hampir semua umat Hindu dan diharuskan untuk oleh semua umat Hindu melaksanakan catur berata penyepian. Yang pertama itu adalah amati geni, ya. Amati geni, kemudian amati pekarian, amati lelanguan, dan amati lelanguan. Ya kan? Jadi amati geni. Mungkin ini yang memiliki keterkaitan dan relevansi dengan makna atau nama Hari Raya Nyepi, Pak. Betul. Karena dalam sepi itu orang lebih banyak melakukan kontemplasi, introspeksi diri, perenungan terhadap diri. Siapa sih saya? Siapa kita? Dan untuk apa kita dilahirkan di atas muka bumi ini? Ini yang dilakukan di dalam proses catur berata penyepian. Yang pertama, pada pelaksanaan catur berata penyepian itu adalah amati geni. Tidak menyalakan api. Jadi kalau di Bali itu listrik padam semua, penerbangan off. Nah kalau kita di Sulawesi Tengah yang bisa kita lakukan soang-soang Pak Made. Mungkin di rumah kita masing-masing untuk melaksanakan amati geni, gitu. Nah geni ini adalah api. Api ini tidak hanya dimaknai sebagai api fisik, api yang menyala dan panas. Tidak hanya itu. Api yang lebih berbahaya adalah api ego. Api ego yang seringkali berkembang dalam diri kita. Ini yang perlu diwaspadai. Kita berusaha mengendalikannya. Karena itu kita tidak makan. Dengan tidak makan, ya, nanti depot, depot gitu, simpanan energi kita akan berkurang. Kalau simpanan energi kita berkurang, berarti kita untuk aktivitas pemikiran yang tidak baik, aktivitas perkataan yang tidak baik, dan perbuatan yang tidak baik kan berkurang juga, Pak. Karena energi sudah berkurang, makanan tidak ada masuk ke dalam tubuh. Karena makanan itu yang memberikan energi kepada kita, kan gitu ya. Lewat proses metabolais, nanti diubahlah makanan itu menjadi adenosin trifosfat dan menjadi energi. Dan ini yang dikonversi gitu. Karena itu penting sekali yang pertama itu mengendalikan, mematikan api. Nah kalau apinya mati berarti kan masih bisa masak. Kalau tidak bisa masak berarti tidak ada makanan. Kalau tidak ada makanan, tidak ada makanan yang masuk ke dalam tubuh. Gitu. Jadi ini yang pertama, amati geni. Tapi esensi yang lebih penting adalah bagaimana kita itu mengalahkan sifat ego kita. Ini yang harus kita renungkan. Nah yang berikutnya amati pekarian. Tidak boleh ada aktivitas. Jadi Pak Made tidak boleh kerja, Pak. Kalau saat penyepian jangan bekerja, apalagi main TikTok, nggak bisa Pak. Jadi nggak bisa main TikTok, nggak bisa bikin video klip, nggak bisa. Harus semuanya merenung hanya satu hubungan yang ada pada saat itu, hubungan manusia dengan ide Sang Hyang Widi Wase. Karena itu banyak yang melakukannya lewat japa, Pak. Om Trayambakam ya Jamahi gitu. Barangkali kita akan lanjutkan sebentar lagi. Siap Pak. Tentu sangat menarik sekali ini perbincangan yang kita lakukan pada hari ini dengan penjelasan-penjelasan yang Pak disampaikan. Kita akan jeda terlebih dahulu. Kita akan mengikuti pariwara berikut. Baik pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, khususnya umat Hindu yang saya banggakan, mari kita kembali berbincang lagi
berkaitan dengan makna Hari Raya Nyepi. Pak D, kita lanjutkan perbincangan kita yang sangat menarik ini, sangat luar biasa sekali. Ternyata memang makna-makna yang tersirat dalam pelaksanaan Hari Raya Nyepi itu begitu luar biasa. Tinggal bagaimana kita mampu mengimplementasikannya. Baik Pak D, tadi sudah Pak D menjelaskan tentang amati geni. Ya, kiranya Pak Made bisa melanjutkan, masih ada tahapan-tahapan upawase yang akan kita laksanakan pada perayaan Nyepi. Betul. Silakan Pak D. Ya. Jadi tadi pertama adalah amati geni. Ya. Jadi tidak boleh menyalakan api, baik itu api dunia maupun api dalam diri, kayak gitu ya. Kita. Betul. Tapi ini memiliki keterkaitan antara api Buana Agung dan api Buana Alit. Iya. Kita harus sama-sama padamkan atau kita kendalikan lah, ya. Iya. Kita berusaha mengendalikan hawa nafsu di situ. Hawa nafsunya apa? Tidak boleh marah. Jangan sampai saat nyepi itu kita marahan sama istri, sama anak. Ini menunjukkan api Buana Agung kita matikan, tapi munculnya justru di api Buana Alit ini yang berbahaya gitu. Betul, ya. Dan kemarahan itu pun tidak memberikan kontribusi atau manfaat apa-apa bagi kita, baik dari segi kesehatan, dan itu tidak akan memberikan manfaat apa-apa kalau kita marah. Yang adanya itu kalau marah itu hanya meningkatkan, semakin mendekatkan kita kepada penyakit-penyakit degeneratif, mungkin begitu Pak. Karena itu Nyepi memiliki makna baik secara saintis maupun secara agama, religius. Jadi di situ penting yang harus kita maknai. Nah berikutnya itu adalah amati karya tidak bekerja. Tidak melakukan pekerjaan. Yang berikutnya amati lelungan, jadi tidak jalan-jalan. Jadi kalau dulu saya masih ingat waktu kecil, ya antar desa pun dilarang, Pak. Ya, dilarang. Jadi ada hansip ya yang jalan untuk memonitor gitu. Kalau sekarang pecalang gitu ya. Untuk memonitor desa ini nyalain api apa tidak. Kalau ada asap itu dicari ke rumah gitu kan gitu. Nah, boleh jalan-jalan. Jadi di stop antar desa itu, di stop perjalanannya, tidak boleh. Nah, yang terpenting lagi pikiran kita juga tidak boleh jalan-jalan, Pak Made. Ini pikiran ini kan penting. Seperti monyet, Pak. Dari satu keinginan menuju loncat ke keinginan yang lain. Nah saat itu kita harus bisa mengunci keinginan ini. Jangan sampai dia juga jalan-jalan. Kuncilah dia pada apa? Pada hakikat ketuhanan. Hakikat ketuhanan dengan segala manifestasinya. Ya kita bayangkan Tuhan itu Sang Yang Acintya. Kemudian kita lakukan puja misalnya dengan chanting mantra. Gayatri Om Buaswaha Tat Sawitur Warenyam Bargo Dewasya Dimahi Dioyona Prachodayat. Nah ini yang bisa semakin menguatkan hakikat ketuhanan dan keilahian dalam diri kita. Nah yang terakhir itu adalah amati lelanguan. Tidak boleh pesta pora. Tidak boleh melakukan berbagai macam tari-tarian. Tidak boleh. Pokoknya yang berkaitan dengan panca indera saat itu kita nolkan, zero panca indera gitu. Jadi inilah empat jenis ya beratu yang harus dilakukan pada saat proses penyepian. Saya rasa itu Pak Made. Iya, sangat luar biasa Pak De. Kalau saya renungkan lagi, ternyata memang upawase ini lebih kepada masuk ke dalam diri kita. Bagaimana diri menjadi mulat sarira. Supaya hakikat keilahian kita muncul di dalam diri kita. Ya, sangat luar biasa Pak De. Baik pemirsa, TVRI Sulawesi Tengah khususnya umat Hindu yang saya banggakan, kami akan masih berbincang menggali makna-makna yang tersirat di dalam perayaan Hari Raya Nyepi. Pak D. Ya, siap Pak. Di dalam perayaan Nyepi, paling terakhir, puncak dari perayaan Nyepi itu adalah Dharma Santi. Mengapa kita harus melaksanakan Dharma Santi? Seberapa penting Dharma Santi harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita, khususnya juga berkaitan dengan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Silakan Pak D. Baik. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, saudaraku, dalam lindungan Kazehi Desang Yang Pramukawi, Desang Yang Widiwasa, Dharma Santi memiliki makna sebagai endpoint. Jadi setelah kita melakukan berbagai macam prosesi tadi,
pembersihan baik itu Buana Agung dan Buana Alit dengan berbagai macam ritualistik yang telah kita lakukan, pada akhirnya suatu saat kita sampai pada satu titik yang tadi, yaitu santi. Atau kedamaian. Di saat itulah kita melakukan perenungan yang dalam. Di saat catur berata penyepian tadi, kita merenung di situ, Pak. Ya. Sesungguhnya apa sih tujuan Tuhan melahirkan kita di sini? Ya. Terus kenapa saya harus dilahirkan bersama dengan Pak Wirenadi? Siap. Apa manfaat Pak Wirenadi bagi saya? Atau apakah Pak Wirenadi bisa mendapatkan manfaat dari saya? Kan gitu. Ya. Nah, ini yang kita renungkan. Setelah kita saling memahami ternyata kita adalah makhluk yang tidak terlepaskan. Ya. Sulit bagi kita itu untuk tidak berada di tengah-tengah saudara kita. Ya. Karena kita hanya bisa bertahan hidup dan menemukan kebahagiaan dengan melihat orang lain bahagia dan melihat orang lain itu senang. Maka Ya. kebahagiaan yang sama pun kita bisa laksanakan. Laksanakan. Nah, inilah yang kita wujudkan dalam bentuk perayaan Dharma Santi. Jadi pada saat Dharma Santi itu sesungguhnya maknanya bahwa kita umat Hindu telah kembali kepada jalan Sanatana Dharma, Ya. kembali kepada hakikat kesejatian kehidupan kita. Ya. Jenek ring meru sarire kastiti yang mampu suci, mapus pepadma herdaya megente swaraning sepi. Sepi. Tubuh ini laksana meru dan Ya. dihuni oleh yang maha suci yaitu Parama Atma. Atman. Dan itu kita aktualisasikan dalam silaturahmi dengan seluruh umat yang ada di sekitar kita. Ya. Gitu Pak Made kira-kira. Baik Pak De, sangat menarik sekali ketika kita bicara tentang Dharma Santi, tentang hakikat daripada kedamaian. Nah ini tentu berkaitan dengan perayaan Nyepi, merupakan satu momentum, tonggak sejarah kebangkitan Dharma di dalam diri. Nah inilah yang penting harus kita implementasikan. Nah yang ingin saya tanyakan lagi adalah, dalam kita berbangsa dan bernegara, kaitannya dengan Nyepi, perayaan Nyepi, tentu kita harus menjaga toleransi dan kerukunan. Bagaimana kaitan toleransi dan kerukunan dan perayaan Nyepi yang kita laksanakan? Karena tadi sudah Pak dijelaskan ada damai. Betul. Daripada merupakan tujuan daripada Betul. perayaan Nyepi itu sendiri. Ya, Betul. silakan Pak De. Baik, NKRI, kita adalah putra-putri yang berbahagia. Saudaraku umat Hindu dimanapun berada, khususnya Sulawesi Tengah, berbahagialah lahir dan besar di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang memiliki begitu banyak keragaman, Ya. memiliki begitu banyak suku, agama, dan budaya. Namun, di setiap keberagaman itu kita harus mencari titik temu. Iya. Tuhan pasti memiliki maksud. Ida Sang Hyang Widi pasti memiliki maksud dengan keberagaman ini. Tapi jangan perbedaannya yang kita tajamkan. Betul. Tapi dekatkan persamaan yang kita miliki. Yang pertama, setelah rangkaian Nyepi ini berakhir, titik poin akhirnya adalah Dharma Santi. Iya. Kita bahagia, Satchit Anandam sudah kita raih. Iya. Nah, Satchit Anandam ini butuh pelepasan, butuh aktualisasi dan Aktualisasi. karya real. Dan itu kita wujudkan nanti dalam bentuk toleransi. Apa toleransi ini? Apakah toleransi ini menjadi penting? Penting. Iya. Andai kata tidak ada saudara-saudara kita yang Muslim, tidak ada saudara-saudara kita yang Kristen. Saat di Bali misalnya melakukan catur berata penyepian. Iya. Semua rumah sakit itu misalnya orang Hindu. Iya. Semuanya mereka melakukan catur berata penyepian. Ada yang sakit. Iya. Ketika dia sakit, lalu siapa yang merawat? Siapa yang melayani? Ya, Betul. siapa yang melayani? Iya. Kalau bukan saudara-saudara kita dari yang- Muslim atau dari Kristen atau dari Buddha dan Iya. lain sebagainya. Karena itu mencari dalam kehidupan beragama dan toleransi ini kita harus memaknainya jauh lebih dalam lagi sehingga yang tampak bukan hanya perbedaan, tapi maksud dari perbedaan itu sesungguhnya Tuhan ciptakan Iya. untuk keharmonisan kehidupan kita. Gitu. Jadi kalau kita perbedaannya yang kita pertajam ya semakin berbedalah kita. Iya. Tapi betul. sesungguhnya dalam perbedaan itu ada satu hakiki yang tidak terpisahkan, bahwa sesungguhnya kita saling membutuhkan antara satu dengan yang Yang lainnya. lain. Dengan bekal pemahaman seperti ini, dengan semangat Nyepi, Satchit Anandam yang kita peroleh, Iya. kita memiliki keyakinan bahwa umat Hindu di seluruh Indonesia akan menjadi satu
bunga indah di antara hamparan taman NKRI yang kita miliki. Iya. Saya rasa itu Pak Made. Ya, luar biasa sekali Pak De. Ini menambah pengetahuan bagi kita semua berkaitan dengan makna yang tersirat di dalam perayaan Nyepi. Ternyata memang seperti kalau kita renungkan sejarahnya, ada pertikaian, kemudian ada perwujudan perdamaian. Nah, memang itulah yang menjadi hakikat dan tujuan daripada perayaan Nyepi. Nah, oleh karena itu tentu yang ingin lagi bertanya nih Pak. Iya, silakan Ya, Pak Made. tahun 2022 adalah tonggak daripada tahun kerukunan yang dicanangkan oleh pemerintah. Tahun 2022 Kementerian Agama, melalui Kementerian Agama, pemerintah melalui Kementerian Agama juga mengembangkan moderasi beragama. Oleh karena itu, sangat relevan sekali perayaan Nyepi ini kalau kita maknai sebagai tonggak kebangkitan Sanatana Dharma di dalam diri kita untuk bagaimana kita mengimplementasikannya di dalam kehidupan sehari-hari dengan konsep kerukunan dan toleransi. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berkaitan dengan toleransi dan kerukunan, ada sering disebutkan tentang tatuamasi, hakikat daripada tatuamasi. Apa sebenarnya kaitan antara tatuamasi, toleransi kerukunan, dan moderasi beragama? Iya. Karena ini sering disebut-sebut dan dinyatakan karena menjadi idiom sesungguhnya bagi kita. Tatuamasi itu adalah kata-kata yang tidak asing. Maknanya sekarang, seperti apa kita memaknai berkaitan dengan toleransi dan kerukunan. Silakan Pak De. Baik, saya mungkin mulainya dari tatuamasi ya. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, saudaraku umat Hindu dimanapun berada, makna tatuamasi itu sesungguhnya digali dari hakikat ketuhanan yang bersemayam dalam diri manusia. Jadi percikan Brahman yang bersemayam dalam diri kita itu disebut dengan Atman. Dan Atman yang sama pun kita temukan pada makhluk yang lain atau pada saudara-saudara kita. Dan sifat-sifat kemuliaan daripada Brahman ini yang menuntun kita sehingga kita mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Perbuatan subha dan asubha karma. Nah, sekarang dalam perjalanannya manusia, ya, perjalanan kehidupan manusia dalam mengikuti karmanya, menurut konsep Hindu ya, di situ dia akan mulai terombang-ambing dalam perjalanannya. Karena apa? Attack dunia ini tidak bisa terabaikan, apalagi di era digital seperti sekarang. Pancingan-pancingan emosional dan lain sebagainya, berita hoax itu seringkali menjadi pemicu untuk terseretnya kita kepada suatu lembah kehidupan yang tidak diinginkan oleh Sanatana Dharma. Gitu. Karena itu yang pertama ya, semangat Nyepi yang kita miliki nanti di tahun 2022 ini itu harus terimplementasikan dalam 3 perilaku, Pak. Berpikir yang mulia dan baik, berkata yang benar dan baik, dan yang terpenting adalah berbuat yang baik dan benar. Ini harus kita sucikan betul-betul, karena disinilah penyucian di 3 manifestasi tingkah laku ini yang akan memberikan efek kepada tetap terpeliharanya dan lestarinya hakikat ketuhanan dalam diri, dan akan memberikan kontribusi terhadap keberagaman beragama, termasuk modernisasi beragama tadi. Lewat aktualisasi Trikaya Parisuddha inilah nantinya kita akan mampu berkontribusi terhadap saudara-saudara kita yang lain, terhadap agama Islam, terhadap saudara kita agama Kristen, dan lain sebagainya. Karena itu pemaknaan terhadap rangkaian Nyepi ini butuh suatu penanda, aktualisasi gitu, dalam bentuk yang bisa dilihat. Nah, seperti misalnya saat Nyepi nanti mungkin ada donor darah. Bakti sosial Pak De. Itu aksi sosial. Bersih-bersih lingkungan berkaitan dengan sanitasi. Pantai Talise kita bersihin. Jalan kita bersihkan. Kemudian mungkin ada pengobatan gratis, yang bisa kita rancang, kan gitu. Kemudian pembagian sembako, inilah wujud kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita sebagai manifestasi yang akan semakin merekatkan modernisasi kehidupan beragama di NKRI. Saya rasa itu Pak. Ya,
sangat luar biasa sekali Pak De. Tentu ini kembali lagi kepada diri kita Iya, betul. untuk benar-benar memaknai daripada pelaksanaan Hari Raya Nyepi. Betul. Kalau hanya kita laksanakan, kemudian kita tidak mampu memaknainya, maka sama saja. Iya. Seperti tidak ada makna yang Betul. kita lihat. Tetapi kalau kita mampu kemudian mengimplementasikan, seperti Pak De katakan tadi, Nyepi di samping sebagai memiliki makna sebagai hari toleransi, namun yang lebih penting adalah bagaimana kita mampu melaksanakan pengobatan gratis, Betul. kemudian melaksanakan juga donor darah. Karya nyata. Karya nyatanya Ya. yang sangat penting Ya. daripada pelaksanaan Nyepi Ya. ini. Dan ini saat ini kalau kita lihat Betul. di Kota Palu, Iya. sudah dirancang kegiatan Ya, itu untuk betul. melaksanakan kegiatan-kegiatan bakti-bakti sosial yang berkaitan dengan pelayanan kepada sesama. Betul. Baik Pak De, saya lanjut sedikit lagi Iya. tentang perayaan Nyepi ini ya. Mungkin ini sedikit agak terlupakan, tetapi amat penting barangkali saya harus tanyakan kepada Pak De, karena di dalam Nyepi ini supaya jangan umat salah persepsi atau anak-anak kita ketika menyaksikan ritual Nyepi jangan sampai salah mereka memaknai. Ada pawai ogoh-ogoh. Nah, ini yang sering kita lihat ya. Kalau kita tidak mampu memaknai ini bisa menjadi persepsi yang keliru di dalam perayaan Nyepi. Betul. Nah, kiranya Pak De bisa menjelaskan sedikit tentang Ogoh-ogoh. ogoh-ogoh ini di dalam perayaan Nyepi. Iya, baik. Terima kasih Bapak Dewi Renadi. Pemirsa TVRI yang berbahagia, khususnya umat Hindu di lingkup Sulawesi Tengah pada khususnya. Jadi biasanya salah satu penciri daripada perayaan Nyepi adalah diadakannya ogoh-ogoh. Iya. Bahkan kalau di Bali itu pengarakan ya, pawai ogoh-ogoh. Pawai ogoh-ogoh. Nah, sebenarnya filosofinya apa sih? Ya gitu ya. Kita betul. berangkat dari sebuah filosofi dulu, makna yang tersurat dan tersirat di dalam ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh itu kalau kita lihat dari bentuknya itu kan manifestasi dari semua sifat rajasika, Pak. Rajasika. Betul kan? Jadi biasanya kalau kita lihat kreasi anak-anak muda ketika membuat ogoh itu selalu berkaitan dengan sifat-sifat rajasik. Misalnya ada ogoh-ogoh di mana Rahwana menculik Dewi Sita. Iya. Kayak gitu. Ogoh-ogoh dengan sifat raksasanya dibuat seseram mungkin. Iya. Ya, gitu. Kemudian ogoh-ogoh itu diarak, muter. Iya. Kemudian pada akhirnya perjalanan ogoh-ogoh itu berakhir di setre atau di kuburan dibakar. Nah, sekarang maknanya apa? Sebenarnya ini lebih edukasinya, Pak ya. Ada nilai edukasinya di sini. Karena kalau kita berbicara sifat rajasik itu tidak terdefinisikan. Susah orang itu menangkap sebuah visualisasi seperti apa sih rajasika. Nah, kreativitas anak-anak inilah yang mencoba memvisualisasikan berdasarkan kreativitasnya. Seperti ini loh sifat rajasika dan harus kita hancurkan, kita bakar, nanti di setre. Baik gitu. Pak De, luar biasa sekali ternyata memang ini yang harus kita pahami secara benar. Jangan sampai makna daripada ogoh-ogoh tidak bisa dipahami sehingga menimbulkan persepsi yang keliru. Baik, gitu. Terakhir Pak De, karena waktu juga yang membatasi perbincangan Pak kita, De, pesan-pesan apa yang bisa Pak De sampaikan berkaitan dengan perayaan Hari Raya Nyepi yang akan kita laksanakan ini? Silakan Pak De. Baik, terima kasih Pak Wirenadi. Saudaraku umat Hindu yang berada di Sulawesi Tengah, berbahagia sekali mengakhiri semua sesi tanya jawab pada hari ini berkaitan dengan perayaan Nyepi. Saya hanya ingin berpesan. Saya teringat dengan kisah daripada Pandawa. Ketika para Pandawa dengan rencana Sakuni dan para Kurawa ingin dibakar di sebuah ashram berkaitan dengan perayaan Siwa. Namun pada akhirnya saat itu Tuhan masih melindunginya. Di sebuah ashram yang dibakar, Pandawa selamat dan sampai akhirnya Pandawa itu di desa Eka Cakra. Malangnya Pak Made, di desa Eka Cakra ini, desa ini menemukan suatu permasalahan yang sangat rumit. Karena dia harus melayani raksasa yang setiap minggu minta suguhan makanan. Satu gerobak makanan lengkap dengan 2 ekor sapi dan diantar oleh penduduk dari Eka Cakra. Jadi setiap minggu itu menjadi korban daripada penduduk Eka Cakra. Nah,
Melihat hal tersebut, Pandawa di bawah pimpinan Yudhistira berkata kepada adik-adiknya, adik-adikku, kita sudah mendapatkan perlindungan dari desa Eka Cakra. Namun desa ini memiliki kemalangan. Hingga saat ini dia harus memberikan persembahan kepada raksasa. Ya. Karena itu, jika kita merasakan mendapat manfaat perlindungan dari desa Eka Cakra, maka kita harus menyelamatkan hingga ke setiap helai daun yang ada di desa ini. Ya. Saudaraku, umat Hindu yang ada di Sulawesi Tengah, saat ini kita berada di Tanah Kaili. Ya. Tanah Kaili sudah memberikan kita tumpangan untuk menopang kaki-kaki lemah ini. Kita berjalan sudah begitu panjang. Mari kita sucikan Ibu Pertiwi Tanah Kaili lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan yang mulia. Jika kita tidak mampu memberikan persembahan sebesar gunung, setinggi gunung, setidaknya seputir basir, perbuatan mulia itu cukup untuk mengobati Ibu Pertiwi. Demikian, terima kasih Pak Made Ronadi. Ya, terima kasih Pak De, sangat luar biasa sekali bagi kita semua, khususnya kepada umat Hindu yang lagi menyaksikan acara kita ini. Semoga apa yang kita perbincangkan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Astungkara. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, khususnya umat Hindu yang saya banggakan. Demikian tadi perbincangan kami tentang memaknai perayaan Nyepi sebagai hari toleransi dan kerukunan dalam ajaran agama Hindu. Semoga apa yang kami bincangkan pada sore hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa, saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.